wujudnya tuh dia dibungkus kain kapan, dia berdiri. Dan kalau lu mau bener-bener menyaksikan lihat sosok pocong real atau enggaknya, lu lihat kakinya itu ujungnya lancip. Maksudnya Lancip itu bener-bener pocong kayak pensil gitu ya? Iya, jadi bawahnya tuh bener-bener diikat dan dia itu nggak napak sama sekali. Terbang gitu, melayang. Cuman ujungnya lancip gini. Itu gua waktu pertama kali gua ngeliat sosok pocong, itu gua sumpah kaget. Gua kagetnya tuh ketika pas gue lihat sosok pocong, gue lihat dari bawah, di ujungnya lancip kayak pensil gitu kan, dibungkus ke atas. Jadi dia kayak mengecil lama membesar dong lu. Oh iya. Sosoknya gitu. Pas begitu gue ngeliat ke atas ke mukanya, di saat itu juga gue bisa lakukan, gue nangis. Dan yang lebih gokilnya lagi, orang banyak bilang berasumsi kalau pocong itu lompat. Ternyata terbang aja. Ternyata terbang dong, kali dia bener terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Salam sejahtera. Jumpa kembali lagi di sini bersama gue Cok Tris dan teman gue Corul. Kembali lagi di acara favorit kalian, di mana channel YouTube ini selalu memberikan cerita-cerita misteri untuk kalian semua. Kembali lagi di acara kita, di acara Numpang Cok. Numpang Cok. Apa kabar guys kalian malam ini? Semoga kalian selalu berkesehatan ya. Semoga puasa kalian lancar. Amin. Malam ini agak sedikit berbeda guys. Kita nggak membacakan cerita dari subscriber atau dari viewer kita. Kita akan membahas sebuah kehororan, sebuah misteri yang memang menurut kita sih pengen tahu aja asal-usulnya seperti apa gitu kan. Kita nggak bahas-bahas cerita dari yang dikirimkan narasumber nih. Jadi kita pengen ngobrol seperti biasa aja. Gue tuh sempet bingung tuh, banyak orang yang bilang nih, bahkan mereka menyaksikan. Kalau gue pribadi sih ya bukannya gue nantang nih atau gue pengen ketemu juga ya, enggak ya, karena gue pribadi sih emang belum pernah ketemu ya kan, belum pernah ketemu langsung nih gitu kan. Paling kalau ya sekelibat mas sering gangguan suara orang suara perempuan ketawa atau suara auman geraman terus gue sering denger gitu. Tempat manapun gue pasti pernah. Kalau dibilang peka, nggak terlalu peka juga. Kalau dibilang nggak peka ya, tapi gue bisa ngerasain gitu. Kayak lu datang ke suatu tempat tapi lu ngerasa kayaknya tempat ini beda nih gitu kan. Bener. Lu merasa ngerinding gitu kan. Yang gue pengen gue tanyakan gini loh, lu tahu kan sosok makhluk yang dinamakan pocong? Pocong. Banyak orang yang berasumsi tentang pocong kan. Seperti yang gue sering lihat nih di acara-acara TV, film horor ya kan, di cerita-cerita channel podcast misteri yang lain nih, yang gue kadang juga gue sering denger nih guys. Walaupun di sini gue punya channel YouTube horor, gue pun juga sering denger dari channel-channel YouTube horor yang lain, ya kan. Karena gue tipe yang orang suka horor juga, gue sering tuh dengar cerita dari mereka lah gitu. Ada yang bilang bentuk pocong. Sampai sekarang aja gue nggak pernah tahu mukanya pocong itu sebenarnya kayak gimana. Ada yang dibilang berasumsi mukanya gosong. Ada yang bilang berasumsi mukanya biasa aja, pucet, cuman ada darah-darahnya segala macam. Nah, menurut lu gimana nih tentang pocong? Kalau pocong sendiri ya kayak sama kayak lu. Gue tuh dari kecil sampai sekarang belum pernah yang namanya ditampakin atau kayak digangguin yang parah gitu sampai fisik, nggak pernah. Tapi gue pernah waktu kecil tuh nonton, kalau lu tahu Bondowoso, tahu tuh film horor tuh, anjir tuh gila tuh film horor. Itu gokil sih menurut gue. Yang namanya setan hantu itu bener-bener ya, di zaman itu kita kan pertama gue masih kecil nggak tahu kan. Sekarang banyak yang bilang penampakan itu settingan kan. Di setting ini itu. Tapi pada zaman itu tuh nggak mungkin ada settingan aja. Nggak kelihatan itu kayak editan. Itu kayak real. Pasti guys, kalau kalian yang usianya nggak yang di tahun 2000-an lah, tahun 2000 ke bawah, itu kalian pasti tahu yang namanya film Bondowoso. Film Bondowoso ini kalau gua nggak salah ya, gua nggak lupa, itu dia kayak bakar api unggun ya. Betul.
dan Terus tiba-tiba ada ada pocong genderuwo. gitu, ada pocong, ada genderuwo. Iya. Itu gue kalau nonton film itu, gue kalau malam masih nggak bisa tidur. Dan sampai sekarang tuh kayak masih kebayang karena ada satu momen di film Bondowoso itu gue kira ini gambarnya yang rusak, ternyata itu muka Iya, pocong anjir. di close up. Dia tompo banget ya. Iya. Tapi yang dilihat di film Bondowoso itu di pocong kan nggak gosong. Iya. Bukannya gosong. Enggak, dia cuman kayak muka hancur gitu ya. Hancur, iya hancur. Hancur cuman nggak Terus matanya gosong merah gitu, gitu. iya, Merah. nggak gosong gitu loh. Makanya gue tuh sampai sekarang tuh ya yang gue lihat, kita lihat film di Bondowoso itu kan makhluk sosok pocong seperti itu kan. Dan apa namanya, kesini tuh banyak yang berasumsi. Iya, jadi kayak benar pocong tuh nggak kayak gitu, Iya. ternyata gini. Tapi menurut gue dari gue sendiri patokan pocong itu ya yang di Bondowoso anjing. Patokan menurut gue pocong tuh sebenarnya kayak gitu Ya aja. makanya kan gue bilang gue nggak pernah tahu nih, karena kan ya mungkin gue nggak pernah lihat kan, mungkin kalau dari kalian pernah lihat juga gue nggak tahu deh gimana. Tapi kan banyak dari cerita-cerita misteri yang lain atau kesaksian dari narasumber yang lain, mereka menceritakan kalau pocongnya seperti ini nih wujudnya nih gini nih. Oh, gue punya 2 referensi kalau pocong itu wujudnya kayak gimana tuh. Pertama yang Bondowoso, kedua sama film Pocong Mumun. Nah, Yang matanya merah. Aja lu di tahun segitu lu nontonnya lu serem banget Serem anjir itu. itu sumpah. Padahal ya, mulu kata gue tuh si Mumun gak jelas cakep loh. Iya. Tapi jadi pocongnya serem ya. itu dia. Ketika dia muncul nampakin diem gitu ya kan. Berasap dulu. Anjir sumpah itu gokil banget. Itu bukan yang tahun sekarang kan ada filmnya kan ya. Waktu itu series kan. Iya. Setiap diputar pasti ada pocongnya. Ada. Setiap diputarnya itu bikin serem aja. Walaupun kita tahu itu ada pocong anjing. Itu guys, banyak nih asumsi seperti itu. Jadi ada tuh momen gue pernah ngobrol nih sama orang ini, gue ngobrol sama orang ini sebelum acara YouTube kita ini ada. Gue ngobrol udah lama banget sih, cerita lah horor, kita juga malam biasa sambil ngerokok ngopi ya kan, ngobrol tengah malam ya kan, ngobrol ini alurnya tadi kita ngobrol ke situ, jadi ke situ nih ke arah pocong. Jadi ini orang sebenarnya kalau bisa dibilang nggak penakut, berani, karena dia pernah bilang sama gue nih, dia ngasih satu cerita ke gue kalau dia itu pernah ngelihat sosok kuntilanak. Kuntilanak ini lagi duduk di teras rumah. Ketika dia pulang habis main duduk teras rumah, itu sama dia kuntilanak dikeplak anjing. Kali. Sumpah. Gila. Karena kuntilanak ini menyerupai sosok perempuan yang ada di situ, tetangganya gitu loh. Dikeplak kamu tengah malam. Lu udah malam cewek-cewek duduk sendirian lu sini ngapain gitu kan. Tuh cuman tuh si cewek itu nggak bergerak, ganggu, terus diam aja gitu kan. Terus dibilang lu suruh masuk ke pulang lu, ambilnya jalan gitu kan. Pas dia jalan sampai rumah, dia cerita sama emaknya, dari mana lu gitu kan. Itu tuh biasa habis nongkrong di pos gitu kan. Itu mak tadi pulang ngelihat si ini nih lagi duduk di depan rumah sendirian aja. Gua keplak aja palanya, orang tengah malam sendirian. Si ini mana? Si ini nih anak kayak si Pak Ujang katanya. Kan udah meninggal 2 hari yang lalu. Anjing berarti yang gue keplak kutul anak katanya. Nah, dia orang berani. Sering pulang tengah malam, sering ketemu sosok apa, berani. Cuman satu hal, dia pun punya ilmu kebatinan. Satu hal yang bikin dia tuh takut, dia tuh nggak pernah berani melihat sosok pocong. Karena ketika dia ini sebenarnya ada satu kumpulan yang dimana kumpulan itu memperdalam ilmu batin, dan mereka mempunyai kemampuan masing-masing. Si ini bisanya ini, si ini bisanya ini. Ketika mereka berkumpul jadi satu, itu mereka saling mendalami ilmunya kan. Itu dia paling gak berani kalau ngeliat sosok pocong. Berarti itu dia udah tahu nih sosok pocong yang asli. Sosok yang pocong asli seperti apa. Makanya kan dia selalu bilang sama gue gini, gue siap ketemu makhluk apa yang punya pocong. Berarti serem itu ya? Makanya gue bilang, gue penasaran emang sosok pocong ini seserem apa. Sumpah gue nggak bisa menceritakan. Gue bilang kan sering nih kita nonton film horor ya kan, terus pocong-pocong kayak gini, itu menurut gue gak ada apa-apanya pocong-pocong di film kayak gitu. Kalau lu bener-bener lu real menyaksikan ya, lihat pocong, nggak bakal bisa kaki lu bergerak sedikit pun dari tempat kejadian. Bilang kayak gitu.
Saking tuh serem pocongnya. Emang wujudnya kayak gimana? Ya. Biasa, wujudnya tuh dia dibungkus kain kapan, dia berdiri. Dan kalau lu mau bener-bener menyaksikan lihat sosok pocong real atau enggaknya, lu lihat kakinya itu ujungnya lancip. Maksudnya lancip Lancip itu bener-bener pocong. kayak pensil gitu ya. Iya, jadi bawahnya tuh bener-bener diikat dan dia itu nggak napak sama sekali. Terbang gitu Terbang melayang, Wah. cuman ujungnya lancip gini. Itu gua waktu pertama kali gua ngeliat sosok pocong, itu gua sumpah kaget. Gua kagetnya tuh ketika pas gue lihat sosok pocong, gue lihat dari bawah, ujungnya lancip kayak pensil gitu kan, dibungkus ke atas ke atas ke atas. Jadi dia kayak mengecil lama-lama membesar tau gak lu? Oh iya. Sosoknya gitu. Anjing. Pas Bayang, begitu anjing. gue ngeliat ke atas ke mukanya, di saat itu juga gue nggak bisa, yang gue bisa lakukan, gue nangis. Dan yang lebih gokilnya lagi, orang banyak bilang berasumsi kalau pocong itu lompat. Ternyata terbang aja. Ternyata terbang dong, kali dia bener terbang. Dan dia itu gue tuh bisa bergerak ketika dia ngebalikin badannya, dia pergi dalam keadaan dia terbang. Anjing melayang berarti. Melayang, dia nggak loncat. Jadi dia melayang nih, dia melayang, cuman dari sudut sini dia melayang ke sebelah sini, dari sudut dia melayang sebelah sini. Jadi kayak seolah-olah dia loncat, padahal dia tuh melayang, kayak melayang menghilang gitu. Padahal dia nggak loncat, dia menghilang melayang. Yang lu bilang pocong loncat kayak gini, nggak mungkin anjir. Itu kalau pocong loncat kayak gini nggak mungkin dia bisa ngudak orang secepat itu. Iya sih bener sih, masuk akal. Maksudnya, iya sih bener. Gue bilang dari situ waktu juga nih, gue bilang cerita nih, gue bilang kan masuk akal nih, gue bilang kayak gini nih. Lu ya kata, kalau gue ngedengar cerita pocong yang di TV segala macam yang ada, cuma belum ada apa-apanya. Dia bilang gini, lu mau lihat sosok pocong? Gue bilang ya kalau dipaksa sih sebenarnya gue nggak mau, ya kan. Tapi kalau emang lagi apa sih mau nggak mau. Tapi kalau emang lu mau, sini gue coba, gue buka mata batin lu. Anjing. Lu bener-bener lu bisa ngeliat sosok pocong. Tapi nggak di sini. Soalnya kalau penglihatan gua di sini nggak ada. Oh, di tempat itu tuh nggak ada tuh. Di tempat itu nggak ada. Lu pokoknya gue buka mata batin lu, gue buka aja nih. Lu ngelihat di mana tempatnya itu tergantung hoki lu. Anjing, Yang penting udah gue buka dulu aja mata batin lu. Berarti gue bisa ngeliat, ya lu bisa ngeliat apa aja. Cuman lu nggak hari itu juga, nggak pas hari ini juga lu ngeliat pocong. Berarti lagi hoki-hokian aja nih. Iya, tapi gue buka mata batin lu bisa ngeliat di sekitar lu nih ada apa, ya kan? Terus kata dia, gue ngomong dong, terus menurut lu di sini ada apa? Netral sih, kosong, dia bilang gitu, gak ada apa-apa. Cuman kalau lu jalan ke ujung pos sana, lu pasti bakal nemuin sosok perempuan. Dia bilang gitu. Gue ngedengar cerita-cerita dia kayak gitu aja belum dibuka mata batin, gue udah jiper duluan dong. Gak ada bang, gue bilang makasih deh, gue bilang, ya kan. Daripada yang nanti ntar lu bisa buka mata batin gue, lu gak bisa balikin lagi, ya kan. Gue bisa ngeliat terus-terusan, ya kan. Terus selamanya anjing. Iya, nggak ada gue bang, makasih bang. Gue walaupun gue belum pernah ngeliat, walaupun gue dibilang nggak terlalu takut, tapi kalau buat nantangin gue nggak berani deh. Karena kesannya kita kayak Iya, nantang. nantang. Iya. Jadi gitu guys, gue tuh masih bingung dengan sosok pocong. Tuh yang pertama. Ya. Bukannya gue pengen ngeliat nih, gue juga nggak pengen seumur hidup gue ngeliat kan. Terus yang kedua itu sosok kuntilanak. Kuntilanak. Tapi kalau kuntilanak referensi gue satu, film Pengabdi Setan. Si Ibu. Itu menurut gue Itu, tuh gokil, horor banget tuh Menurut anjing. gue definisi kuntilanak yang ya segitu aja udah serem anjing, gimana yang menurut lu aslinya. Padahal dia cuman pakai gaun putih tapi Iya. ditudungin gitu kan. Iya. Itu udah serem banget anjing. Gue nggak tahu ya jenisnya kuntilanak tuh kan katanya ada kuntilanak merah, Iya. kuntilanak Macam-macam. wewe gombel, sendal bolong sama wewe gombel deh. Itu masuknya apa? Aku nggak tahu maksudnya kuntilanak atau bukan. Sendal bolong katanya kan mirip kuntilanak tapi bolong. Nah, Bolong. Di film Susana kan begitu. iya. Susana deh Yang paling serem itu Itu. anjing. definisi kuntilanak tuh Sumpah. anjing. Gue nggak bisa menjelaskan definisi. Iya, karena definisinya banyak yang bilang nih kuntilanak emang katanya perempuan, ya kan? Tapi ada bilang kuntilanak juga ada yang laki-laki, Cok. Nah, anjing. Itu yang gue bingung. Karena kan buat orang awam kayak kita taunya pocong laki-laki, kuntilanak perempuan. Iya. Tuyul bocah. Nah, itu dong. Tapi ternyata
kata orang-orang nggak seperti itu, apalagi yang punya ilmu kebatinan kayak teman lu tadi. Menurut gua nggak kayak gitu ini. Kuntilanak pun kata lu tadi ada cowok kan, berarti pocong ngomongnya juga ada yang cewek dong, mungkin dong. Dan sebenarnya yang teman gue bilang ini makhluk yang nyerupain pocong atau kuntilanak ini sebenarnya ya bangsa jin. Bangsa jin ya. Bangsa jin yang ilmunya ini dia bisa merubah wujud. Oh iya. Bisa iya. merubah apapun yang dia mau. Gue pengen berubah jadi pocong, dia jadi pocong. Gue pengen jadi kuntilanak, dia jadi kuntilanak. Oh, yang kayak misalkan dia nyerupain orang di rumah itu dia cuman kalau dia lebih ke jahilnya dia nyerupain makhluk halus dong. Gitu. Gue pengen berubah jadi kuntilanak. Nah, tapi gue mau nanya nih ke lu nih. Yang kita tahu kan setan-setan ini kuntilanak, pocong, tuyul, gobel. Mereka merubah yang tadi lu bilang kan itu bangsa jin kan yang bisa merubah wujud kan. Mereka merubah wujud itu sesuai imajinasi kita yang takutnya akan hal itu atau emang itu karena gini. Di Amerika iya emang ada pocong. Nah, rata-rata yang kita lihat di film Amerika ya udah kayak gitu anjing. Setannya bener-bener bule. Iya. Itu setan bule bukan setan ini ke apa namanya keingintahuan gua ternyata nggak cuma sampai situ doang. Sampai gue saking pengen tahu, gue pernah searching di Google bagaimana sejarahnya pocong dan kuntilanaknya terbentuk. Nah, dari maksudnya awal mulanya kan berarti mereka berubah wujud menjadi seperti itu kan berarti ada imajinasinya. Apa? Ada wujud aslinya nih. Ada awalnya kayak gimana? Jadi ini gue sempat baca di Google. Gue lupa ini artikel siapa yang buat, tapi gue baca. Kalau kalian emang pengen tahu, kalian coba bisa searching. Tapi ini gue nggak bohong ya. Coba kalian searching. Jadi gini, ini awal pocong ini terbentuk itu dulu ada satu kerajaan Islam yang masuk ke Indonesia. Ada nggak di sejarah nih, di buku sejarah? Gue nggak, buku sejarah nggak ada, cuman ada artikelnya di Google. Oke. Ada satu kerajaan Islam masuk Indonesia. Ini Islam dong. Dan mayoritas orang Islam mati diapain? Dikapanin. Oke. Dan itulah mulai terbentuk imajinasinya orang kalau makhluk pocong itu seperti itu. Tapi kan mohon maaf ya, kuntilanak di Islam perempuan di Islam juga dikapanin. Nah ini kalau itu gue nggak tahu deh kalau kuntilanak, teman gue baca artikel tentang pocong. Jadi kenapa pocong itu ada? Itu karena dari imajinasi orang yang hawanya udah takut duluan. Jadi gini loh, ketika lu menguburkan atau memakamkan seseorang itu kan dikapanin dong, dipocongin kan. Nah, sebelum orang itu dikubur, jadi dia udah memunculkan imajinasi di otaknya kalau dia ini horor nih. Lu mati dikuburin serem. Ya kan? Okay. Ketika nanti lu hidup lagi, nanti sosok lu bakal seperti ini. Itulah muncul imajinasinya makhluk itu seperti itu. Nah, makanya di luar negeri ini nggak pernah ada pocong karena matinya nggak seperti itu. Iya, mereka pakai jas. Pakai peti, pakai gaun. Iya. Itu oke. Gue udah mulai nemu titik nih, ternyata mungkin seperti itu. Gue mikir lagi. Sedangkan kota-kota Islam di negara-negara Islam lain di Timur Tengah, di Arab Saudi, di Irak segala macam, mereka kan sama kan matinya di gitu. Tapi nggak ada pocong anjir. Iya nggak sih? Lu pernah lihat nggak sih yang orang Arab nantangin ke rumah-rumah? Nggak ada pocong kan? Iya kan, lu suka lihat. Cuma ada jin-jin doang kan? Iya. Ada jin-jin kayak makhluk yang kayak genderuwo gitu kan, gede gitu. Nah itu dia bukannya gue nggak tahu deh nih kenapa nih pocong sama kuntilanak ini bisa terbentuk gitu. Jadi kenapa kita ngobrol ini? Karena kita belum riset banget ya. Iya. Jadi gini guys. Kita mau ngebahas ini. Jadi gue juga pengen tahu nih kalau kalian punya pengalaman atau kalian emang punya sumber yang valid lah tentang cerita pocong sama kuntilanak ini, tolong nih di komen. Di komen gitu loh. Bukannya gue nantang atau gimana gitu. Cuman gue pengen tahu kebenarannya aja ya, kevalidan ceritanya itu seperti apa gitu loh sampai. Karena takutnya gini amit-amit, bukan takutnya misalkan kita lagi apes terus tiba-tiba ditampakin, berarti kan dia menampakkan ketakutan yang kita imajinasiin dong. Bisa jadi. Iya, berarti di setiap orang beda-beda dong. Iya nggak sih? Jadi lu takutnya sama apa nih? Misalnya ketika lu takut sama kuntilanak, nih kuntilanak yang muncul. Nah, dan ini nih, sekarang asumsi tadi kan kita masukin kan ke wujudnya. Sekarang kita asumsiin ke suara. Sekarang kenapa kalau kuntilanak ini mitosnya kalau dia datang itu dia selalu ketawa atau menangis?
Sama itu sih cok, gue pernah dengar mitosnya, eh, ada anak ayam misalkan malam-malam, tadi katanya ada kunti, atau misalkan suara ketawa nih tapi kecil berarti dia deket situ, atau suaranya kenceng berarti dia nggak Masih deket situ. jauh. Iya. Itu mitos itu dapat dari mana? Nah, awal mulanya itu dari mana anjir? Apakah itu hanya sebatas mitos yang dibuat-buat oleh orang dulu untuk nakutin anaknya, ya kan? Atau memang bener orang tua kita menyaksikan itu semua, kita nggak tahu, gitu loh. Sama pocong, katanya kalau lu pocong mendatangkan sebuah pocong nih, lu akan nyium bau bangke, bau busuk. Itu berarti tanda-tandanya sedang ada pocong, katanya di dekat sekitar lu deh. Tapi kan lu nggak bisa ngeliat, cuman tanda-tandanya udah muncul nih. Kalau bau busuk, bau bangke itu berarti ada pocong. Kan? Atau daun pandan selalu dihubungin sama apa tuh? Pandan atau melati sih? Ah, Gua nggak tahu sih kalau daun pandan. ada daun pandan kan tiba-tiba bau, daun pandan nih. Katanya sih pandan sama melati itu kayak Mbak Kunti itu. Mbak Kunti, Katanya. Terus yang bau kentang. Iya kentang Kalau gitu. kentang. Gue pernah dapat, katanya mah bau kentang. pernah dapat bukan ilmu ya, informasi dari teman gue yang ikut juga kayak gitu. Jadi katanya setiap makhluk yang mau menampakkan diri awal mulanya ya tadi bau-bau gitu. Iya, bau. Nah, ada spesifikasinya, Cok. Kayak bau kentang. Berarti setannya, bukan setan ya, nggak terlalu brutal lah gitu, nggak terlalu parah. Tapi kalau udah menyerupai bau bangke, itu udah brutal tuh. Ya contohnya yang paling kita bukan paling kita takutin ya, kuntilanak merah atau banaspati. Ya. Itu kan udah kasta tertinggi katanya, yang paling serem. Itu bau bangke gitu. Tapi kalau setahu gue banaspati itu bukan kayak bentuk santet ya? Santet setahu gue juga. Iya, santet yang dikirimin sama seseorang. Kayak bola api gitu. Berarti kuntilanak merah mungkin. Bisa jadi. Intinya setiap bau yang berbeda-beda itu mendeskripsikan setan yang berbeda-beda juga. Gitu kalau kata temen gue. Sekarang gini deh guys, ya. Ini makhluk-makhluk astral atau kasat mata ini kan yang pernah kita dengar nih di telinga kita, ya kan, walaupun kita nggak pernah lihat, kayak seperti pocong, kuntilanak merah, banaspati. Coba kalian komen guys, di tempat kalian, di daerah kalian itu ada sosok makhluk apa? Biasanya kadang di tempat berbeda-beda juga, beda-beda. Karena setiap desa atau kampung punya ceritanya masing-masing. Betul. Ada yang bilang namanya apa? Di daerah Kaya Timur itu Suanggi, daerah timur. Ya kan? Ada yang bilang genderuwo apalah gitu. Banyak sebutan-sebutannya lah. Iya. Apakah ini si Suanggi sama si kuntilanak merah ini satu sosok makhluk yang sama? Iya. Cuman beda tempat, namanya beda, gitu kan? Dan si pocong ini kalau di tempat kalian tuh namanya apa guys? Gitu. Sama satu lagi, gue pengen ngebandingin. Jadi gue pernah dengar di salah satu podcastnya udah terkenal nih, Om Hao. Oh iya. Jadi dia pernah cerita, kan dia emang dari kecil emang bisa kayak gitu kan. Cuman ada satu momen kata dia yang paling dia takutin itu bukan saat ngelihat hantu-hantu atau yang lain, tapi saat dia lagi ngaca, terus yang di kacanya ngobrol sama dia. Dan itu diri dia sendiri. Itu maksud gue, berarti anjing yang kayak gitu udah parah banget kan. Ya itu dia, kembali lagi yang tadi lu bilang, imajinasinya kita seperti apa. Itu gokil sih menurut gue. Imajinasi pikiran kita seperti apa. Ya berarti kalau ini kan kembali lagi, kalau seandainya kembali lagi pada imajinasi ini, berarti kalau misalnya kita datang ke suatu tempat yang horor, suatu tempat yang angker, kalau emang kita nggak punya imajinasi tentang makhluk itu, ya nggak ada dong makhluk itu. Bener nggak sih? Kayaknya sih. Kalau menurut gue nih kayak orang-orang yang penelusuran kayak siapa ya, contohnya? Banyak lah ya, kayak siapa sih yang Bucin TV si Davi. Menurut gua dia kenapa jarang, kita kan sering lihat video dia tuh nggak pernah nemuin sosok ya. Iya, apa karena dia emang imajinasinya itu dia. Kembali lagi ke pikiran orang ini sih atau enggak, normal atau enggak gitu loh. Karena kita tahu dia berani banget. Dia berani banget buat samperin kemana-mana. Buat Bang Davi nih, kalau misalnya nanti kebetulan emang video kita lewat nih di berananya Bang Davi, kita pengen tahu nih sama Bang Davi nih, itu Bang Davi ini bisa berani seperti itu. Kenapa?
gimana gitu loh. Terus secara menaklukkan rasa takutnya itu seperti apa Iya. gitu. Itu sih yang pengen gue belajar dari dia, bener. Karena kan yang namanya orang takut mah pasti ada kali Pasti, ya. pasti ada. Cuman gimana takutnya seberapa sama beraninya seberapa. Gue juga termasuk yang suka nonton channel YouTube dia tuh. Iya. Ya kan dari awal sampai sekarang nih. Dari awal-awal dia masih merintis sampai sekarang subscriber dia udah banyak. Itu dan sekarang makin sini makin horor. Kenapa gue bisa bilang horor? Dia menaklukkan gunung gede sendirian dan cuy. Anjir. Dan ketika ada suara-suara masuk, suara-suara terdengar, dengan santainya dia cuma ngomong ada suara guys. Anjir. Gitu doang ya itu. Berarti kan asumsinya gini ya. Orang yang bakal ditampakin berarti emang mereka yang takut. Iya. Tapi kalau dia berani ada suara guys. Ya Dan udah. dia nggak berarti dari suara yang didengar dia nggak pernah mengimajinasikan suara itu berbentuk apa. Nah, Iya, cuma hanya mendengar suara aja. Iya. Pengen untuk fokusin. menurut gue sih kayak gitu sih. Jadi sih. Kayak ini deh sama siapa Jawin. Jawin. Jawin kan waktu itu pernah naik ke Gunung Salak. Iya. Ada penampakan nggak anjing? Iya nggak ada. Anjing. Kita tahu Jawin kayak gimana kan. Tapi yang kita denger dari yang tadi cerita lu nih si Coruben, terus dari cerita-cerita yang lain-lain lah dari podcast Mister yang lain, mereka setiap naik gunung itu pasti selalu mendeskripsikan mereka melihat makhluk-makhluk tersebut. Iya, kayak kakek-kakek atau nenek-nenek atau kuntilanak, kundurwo. Ada yang bilang kalau ini lu apes, lu lagi apes nggak bisa ngeliat. Kalau gue sebenarnya kalau gue lebih setuju bukannya lu lagi apes, tapi kembali lagi pada imajinasi lu. Lu takutnya lu di sini, lu lagi di satu tempat nih, lu takutnya bakal ngeliat apa nih? Itu yang bakal muncul sih kalau kata gue mah. Iya, sejadi gitu. Seberani-beraninya orang kalau emang udah posisinya takut, ya udah anjing. Menurut gue sih gitu sih. Tapi sumpah sih, menurut gue sih emang tuh Davi gokil banget anjir. Sumpah. Davi, respect buat Bang Davi. Gak pernah di channel YouTube lu nemuin sosok makhluk apa ya kan? Cuman suara-suara doang masuk. Kalau ini sih emang gue akuin sih realnya lebih berasa banget loh. Walaupun emang di channel YouTube lu nggak pernah ada sosok makhluk apa, cuman ya lebih bahasa tegangnya aja ya. Anjir, ya kan? Dan ini lebih gue mengasumsikan kayak bener nggak sih yang lu lihat itu cerita-cerita horor yang lu deskripsikan lu ngeliat ini gitu. Sedangkan sosok dia aja kalau datang ke tempat lain nggak pernah ngeliat apa-apa. Masa iya? Berarti gampang banget dong kalau kita takut ya udah kita imajinasiin apa kek badut kek anjing. Masa gitu sih anjing. Maksudnya yang bagus-bagus lah gitu ya kan. Kalau bisa cewek cakep lah gitu kan. Cewek cakep dia nih anjing. Tapi kan banyak cerita yang ditampakinnya sama sosok si tetangga inilah atau cewek inilah yang udah meninggal. Iya, berarti imajinasi dia. Imajinasi lagi, balik lagi itu imajinasi. Jadi gini guys, emang bener sih kalau gue lebih percaya ke imajinasi itu. Jadi ada gue pernah punya tetangga ini udah meninggal. Rumahnya pun sama gue berdekatan banget, kira-kira sekitar 3-4 rumah lah. Ketika gue lagi malam-malam nih pulang sendiri, gue ngelewat rumah itu, gue langsung imajinasi gue tuh, waduh anjing, dia udah meninggal. Kira-kira gue bakal ketemu dia atau enggak? Itu langsung ada di otak gue langsung seperti itu. Tanpa berpikir panjang gue langsung jalan cepet-cepet buru-buru lari terus kayak ya itu dia karena mungkin ketakutan kita jadi gue kayak ngedenger suara atau enggak lu suara anjir gitu. Berarti kecilnya gini nih, kalau kita datang ke tempat angker asumsi di otak kita kan berarti anjing udah kemana-mana nih. Ada ini ada itu kemungkinan yang mereka tunjukin ya itu aja. Terus juga gini, ketika lu mau mendatangkan suatu tempat lu pasti udah ngedengar dulu dong cerita itu dari orang lain pasti. Kalau di sini tuh ada makhluk seperti ini. Jadi lu datang ke tempat ini lu udah mengasumsikan gue bakal ketemu makhluk ini nih. Nah, itu. Dan kejadian lah ketemu makhluk ini. Iya. Jadi dari imajinasi lu terbentuk dan jin itu membentuklah imajinasi di otak lu. Berarti ya kalau gue bisa bilang sih emang ya Allah itu menciptakan makhluk jin ini benar-benar kalau gue sih bilang hebat banget lah ya kan. Karena jin ini bisa menyerupai apa aja kan. Dan lebih hebatnya lagi dia bisa membaca imajinasi manusia. Itu dia. Sayangnya cuman karena dia nggak mau sujud sama Adam aja. Ya. Kalau mungkin dia masih mau sujud sama Adam,
tempat dia udah kastanya juga tinggi, iya kan? Itu sih makanya aduh gue nggak habis pikir seperti itu aja sih. Ini makhluk-makhluk ini tuh terbentuknya dari apa, bagaimana terbuatnya dari apa, seperti apa. Dan gue lagi pelajarin guys, gue lagi pelajarin dari cerita-cerita tradisional masyarakat, cerita masyarakat, sama gue lagi coba buat pelajarin ini nih. Kadang apa yang kita pikirkan, kadang nggak kita temuin di apa ya, nggak temuin di ilmiah atau nggak ditemuin secara fakta, itu bakal ada di Al-Quran biasanya. Oh iya iya iya. Biasanya seperti ada. Ini Iya. makhluk ini terbentuk tuh seperti apa, Iya. seperti apa gitu. Kadang nggak sulit. Dan ya itu juga sih menurut gua nggak gampangnya karena dari setiap kadang lu kalau baca Al-Quran itu kan suka ada artinya ya. Kadang artinya yang kita baca satu ayat aja itu tafsirannya banyak kan. Iya. Ya menurut gue sih masih panjang sih guys nih cerita ini. Mungkin cerita ini bakal berlanjut depannya seperti apa ya. Gue butuh orang yang benar-benar bisa menafsirkan kayak ahli rukyah. Dan Ahli kita rukyah juga tuh. nyampein ilmunya nggak salah. Iya, ahli rukyah tuh kan biasanya kan emang nggak sembarangan ya kan. Kayak siapa ya YouTube yang jago rukyah itu namanya? Ustadz siapa gitu. Iya. Ustadz Faisal kalau nggak Faisal, salah. Iya Ustaz Faisal. Yang dari Jawa itu ya kan. Iya. Yang dia kalau ngerukyah orang tuh bisa pokoknya hebat banget dah sumpah. Dan ya itu dia sih kalau kata guru-guru gua yang lebih senior, yang lebih tinggi, kalau lu emang mau jago rukyah ya nggak nggak cuma satu lu jago baca hafalan doang, sama lu bener-bener bisa mensucikan lu tuh bener-bener diri lu tuh bersih, Itu. bener-bener bersih dari duniawi lah, baru lu bisa tuh namanya ngerukyah orang. Tapi lu kalau diri lu masih berbau-bau dengan duniawi, lu masih apa ya, rakus lah ya ibarat bahasa kasar, Masih ada sifat manusia. sifat manusianya masih ada, itu agak sedikit susah sih kalau buat belajar. Makanya mungkin kalau dibilang di agama lain ya kayak lu mau jadi seorang biksu Ah iya. ya kan, harus ada, lu harus bisa begini Atau ya jadi kan? pendeta juga ada aturan-aturan. Iya itu sih guys, jadi ya minta tolong aja guys, ini sih cuman nanya sekedar cerita aja ya, cerita obrolan aja ya. Kalau nanti kalian ada cita-cita yang menurut kalian, oh jadi asumsi pocongnya seperti ini bang, Iya, asumsi kunti. kuntilanak tuh seperti ini ya, lu tolong kirim aja di kolom komentar aja gitu, biar nanti dari asumsi kalian kita jadiin satu nih. Iya. Ya kan, kita jadiin satu yang sebenarnya seperti apa, kita kulik lagi aja nanti ke depannya gitu guys ya. Jadi itu aja guys malam ini yang pengen gue bahas nih sama kalian semua ya. Nanti kedepannya akan ada lagi pembahasan seperti ini, dan kita pun juga akan selalu memberikan cerita-cerita horor, cerita-cerita misteri. Kita pun selalu akan mengundang narasumber, dan sebenarnya juga cerita-cerita dari narasumber atau cerita-cerita dari viewer subscriber yang kita dikirimkan ke kita, itu kita kulik lagi. Iya benar. Kita kulik lagi Nggak nih. cuman merta-merta kita baca. Iya, kita kulik lagi makhluknya nih seperti apa, cerita lu real atau enggak gitu kan. Ya sebenarnya percaya atau enggak percaya kan kembali ke diri kita masing-masing ya kan. Ya. Lu mau percaya syukur, karena si pencerita mau nggak percaya nggak apa-apa ya. Kalau gue akuin sih, gue yang namanya makhluk-makhluk seperti itu gue percaya karena ya lu punya Tuhan aja, lu punya sang pencipta aja goib ya kan, apalagi yang kayak begini. Betul. Cuman yang gue nggak habis pikir nih, mereka ini bisa terbentuk seperti ini dasarnya dari seperti apa aja sih ya. Buat lu juga nih semuanya, nanti kalau misalnya dapet asumsi-asumsi lain ya nanti kita obrolin lagi aja. Sama satu nih untuk penutupan. Yang kita tahu jin itu kan menyerupai kuntilanak, pocong. Satu pertanyaan. Bentuk asli jin itu kayak gimana? Karena tahu gue guys, jin itu yang bener-bener ilmunya tinggi cuma satu, jin ifrit. Itu pun ada waktu ceritanya di sahabat Nabi. Tapi kesini sini lagi itu katanya jin ifrit susah ditemuin. Karena jin ifrit itu usianya paling tua dan paling tinggi lah ilmunya. Iya. Tapi yang kalau kayak jin sekarang ini, jinnya jenis apa? Kan banyak lah jin-jin ya katanya. Iya. Nama-nama jinnya kan. Oke, nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Gitu. Jadi buat kalian komen dulu aja deh guys, komen dulu aja. Nanti kalau udah komen kalian udah masuk, baru nanti ntar kita kumpulin lagi ya. Kita break dulu. Oke. Jadi cukup sekian aja guys malam ini. Kita akhiri saja ceritanya ya. Terima kasih banyak yang udah mau mendengarkan, dan terima kasih banget nih yang udah mau komen.
sekali lagi kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang cok. numpang, Ya.